السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة الإيمان والإحسان، الحمد لله على كل نعمة المكان والزمان، الحمد لله ثم الحمد لله وبعد الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. أيها الإخوة رحمني ورحمكم. Marilah kita memberikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Kita sebagai hambanya wajib dan selalu yang namanya untuk memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu yang namanya memberikan salawat serta salam kepadanya. Maka marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi pemberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang ada di jalan beliau dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada kajian kali ini insyaallah saya akan membawakan sebuah materi yang mana materi ini jika kita lakukan pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka insyaallah kita akan dihapuskannya dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Baik. Ayo warahmatullahi taala. Materi yang saya bawa ini dengan judul kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang mana Ustaz sebelumnya itu sudah menyampaikan kepada kita apa itu sih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam apa? Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu dari mana bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Ibu-ibu ada yang tahu enggak malam 1000 malam? Dari mana kita tahunya bahwasanya dia adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalilnya dari ayat Al-Qur'an suratul Qadar. Di ayat 3. Ana sebutkan dari ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum. Malam Qadar, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah di malam Lailatul Qadar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Dalilnya apa? Dalilnya man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang dia berdiri untuk beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala-pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Dan barang siapa yang dia berpuasa karena Allah di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, mengharapkan ridha, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita melakukan sholat yang mana biasanya kita melakukan sholat di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, ataupun di bulan suci Ramadan, selain di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan ketika kita melakukan ibadah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Akan tetapi ketika kita melakukan ibadah, melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu dan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka baguslah bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad ketika di 10 malam terakhir kita berdiam diri di masjid untuk beribadah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, melakukan amalan-amalan salih pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka insyaallah kita akan diampuni dosa-dosa kita yang masa lalu dan yang akan datang. Hadis yang tadi saya bacakan itu hadis sahih, itu hadis riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Muslim pun menyampaikan, Muslim di nomor 760. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ingin melihat hadisnya, membuka kitab Sahih Muslim, maka hadis itu di nomor 760. Maka dari hadis tersebut kita ketahui bahwasannya keutamaan beribadah, keutamaan mencari amalan-amalan yang mana jika kita melakukan amalan baik di bulan suci Ramadan, ketika kita berpas-pasan melakukan amalan itu pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh beruntunglah bagi umat muslim yang beribadah pada malam tersebut. Karena apa? Karena malam tersebut adalah malam yang luar biasa. Bukan karena amalan-amalan kita yang sering beribadah, akan tetapi Allah mengkhususkan pada hari itu, barang siapa yang dia beribadah, maka Allah akan mengampuni. Mengampuni apakah dosa-dosa yang sekarang, atau yang baru 2 hari, atau yang baru 3 hari, atau yang baru seminggu, sebulan? Enggak. Akan tapi dijelaskan
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu. Masa lalu itu masa apa? Yang udah bertahun-tahun, yang dahulu kala kita melakukan dosa, kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka Allah ampuni. Dan yang akan datang, bisa jadi apakah kita mengetahui besok? Contoh saya, besok apakah saya tahu bahwasannya besok akan tidak melakukan dosa? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah besok kita melakukan dosa atau tidak. Dan kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapan sih Pak, Bu, terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar tidak ada hadis yang sahih mengatakan kapan pastinya terjadi malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah bersabda tentang kapan dan pastinya malam Lailatul Qadar terjadi. Yang ada Rasulullah SAW bersabda tanda-tanda, menyebutkan tanda-tanda kapan terjadinya malam Lailatul Qadar terjadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang malam Lailatul Qadar yang berbunyi Lailatul Samhatun Talqatun la harratun wala baridatun tusbihu syamsuha sabihataha safiqatan hamra'a rawahu Abu Daud. Yang artinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan ketenangan dan penuh dengan kecerahan. Pada hari itu tidaklah panas dan tidaklah dingin. Jadi pada hari itu kita tidak merasakan bahwasanya hari itu sangat panas, sangat gerah, dan tidak juga kita merasakan bahwasanya hari itu hari yang sangat dingin. Kita tidak merasakannya sangat-sangat dingin, tapi netral, biasa. Serta matahari pada pagi harinya berwarna merah terang, artinya penuh dengan kecerahan. Nggak ada yang katanya mendung, nggak ada yang katanya gerimis, nggak ada yang katanya hujan deras. Akan tapi penuh dengan keterangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan yang namanya itu kesejukan, bukan kedinginan, akan tapi kesejukan hawa yang enak lah. Ketika dibanding ketika kita bisa merasakan nih, hari ini dingin atau tidak, kita bisa merasakan. Karena apa? Karena tubuh ini mempunyai rasa indera perasa. Contoh, kita makan permen, permen itu rasanya manis atau pedas atau asin, Bu? Rasa permen itu adalah rasanya manis. Ya, permen itu adalah manis. Begitu juga ketika kita melihat jodoh kita, itu rasanya seperti manis. Ya. Jadi permen itu rasanya manis, nggak ada rasa permen pedas. Kalau apa? Tolak angin, permen tolak angin, rasanya pedas menghangatkan, akan tetapi ujung-ujungnya merasakan rasa manis. Kau usah tahu lah, kan kita pernah merasakan. Karena kita juga pernah hidup sampai sekarang, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ada juga riwayat yang lain mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29 dan malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan terjadinya ketika pada pertengahan bulan suci Ramadan, bukan terjadinya pada awal bulan suci Ramadan, akan tetapi malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Contohnya apa? Contohnya sekarang kita sudah memasuki tanggal 28. 28 disebutkan tidak tadi dalam riwayat tidak, yang disebutkan tanggal 27. Bisa jadi pada tanggal 27 itu terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita pada malam hari, pada pagi hari kita merasa ketenangan, penuh dengan ketenangan, awan cerah pagi, yang cerah pagi yang sangat indah. Kita tidak merasakan yang namanya hawa yang sangat panas, tidak merasakan yang namanya hawa yang
sungguh dingin bagi diri kita sampai kita menggigil ya, menggigil ketika kita merasakan itu semua. Terus kita merasakan hati kita bawahnya, ya Allah, hari ini kok sungguh sangat tenang. Rasanya tuh kalau baca Quran tuh nikmat. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun. Itu rasanya tenang banget. Di dalam jiwa kita tuh menyentuh banget dalam hati. Karena apa? Bisa jadi itu salah satu bahwasanya malam itu nanti akan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena sudah disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Makanya kita di sini kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang sungguh mulia. Kalau ada sampai dari kita umat muslim ketika di 10 malam terakhir itu bukannya beribadah, bukannya melakukan amalan saleh, malah kita bermaksiat, malah kita berbuat yang tidak Allah ridhoi, maka itu apa? Sungguhnya manusia yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Karena kita nggak tahu seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak amalan yang tidak diridhoi oleh Allah kita lakukan. Tanpa kita sadari kadang-kadang manusia berbuat dosa, Bu. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu seberapa banyak dosa yang saya lakukan di masa hidup saya. Kita tidak ada yang tahu. Kalau misalkan ada manusia yang tahu dosanya berapa banyak, maka datangi orang itu ke saya. Saya minta tolong lihatin dosa saya berapa banyak. Walaupun kita nggak bakal percaya. Kok bisa orang manusia biasa, manusia yang bukan sahabat Nabi, yang bukan termasuk golongan-golongan para salih, tidak termasuk orang-orang yang salih, yang taat beribadah kepada Allah, dia bisa tahu seberapa banyak dosa dirinya sendiri. Kok ada orang, contoh kalau ada orang seperti itu, maka harus kita pertanyakan kemana keimanannya. Kemana keimanan dia terhadap Allah? Kemana keimanan dia terhadap Rasulullah? Kemana keimanan dia terhadap agama, kepada dinul Islam, kepada agama Islam? Maka harus kita pertanyakan. Karena apa? Karena itu di luar nalar. Yang kita harus ketahui bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Mau seberapa banyak dosa kita, mau seberapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, akan tapi ketika kita melakukan tubu ilallahi taubatan nasuha, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ketika ada orang yang enggak pernah salat, ketika ada orang yang enggak pernah ngaji, habis itu dia dalam keadaan susah, diuji rezekinya, habis itu dinasihatin oleh temannya, akhi atau woi bro, lu kayak gitu kayaknya kurang beribadah, kurang taat kepada Allah, coba lu minta ampun kepada Allah. Kalau lu doa ada doa, habis itu temannya ngomong, tapi gue nggak pernah sholat, tapi saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Gimana mau saya dikabulkan doa saya? Yang jadi pertanyaan, temannya itu muslim atau enggak? Kalau muslim dia pasti yang namanya diampuni oleh Allah, yang mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoalah apa yang kita mau. Jangan yang namanya kita berpikir ketika doa, saya doa, contoh saya berdoa, saya ingin helikopter kepada Allah. Saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya helikopter, berikanlah rezeki saya supaya saya bisa beli helikopter. Dan saya berdoa pas malam Lailatul Qadar, apakah bisa dikabulkan? Contoh, saya nggak pernah salat, saya nggak pernah ngaji. Ketika itu saya ingin bertaubat, saya ingin minta kepada Allah untuk meminta suatu hal yang kita inginkan. Allah mengabulkannya. Mengabulkan. Kenapa? Karena kita masih ada keimanan walaupun sekecil biji zarrah, maka akan diampuni dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masih ada beberapa orang mikir, lu minta kagak motor, masa minta helikopter? Lu minta motor aja belum tentu. Nah, itu pemikiran yang salah, Bu. Pak, itu pemikiran yang salah. Ingat,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jadi enggak ada kata Allah yang mustahil bagiku, enggak ada. Mau apapun yang hambaku minta, pasti aku akan kabul. Maka ketika kita di bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah amalan-amalan shalih, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, lanjut. Amalan-amalan apa saja sih yang di malam Lailatul Qadar itu? Jadi amalan apa saja di malam Lailatul Qadar ini? Apa aja sih amalannya? Malam Lailatul Qadar dapat dicari dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu ketika kita merasa bahwasanya sudah memasuki 10 malam terakhir, maka kita segera mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi dosa kita sudah kebanyakan, maka Allah berikan kesempatan itu pada malam Lailatul Qadar untuk melakukan taubat. Tapi bukan taubat yang sambel-sambelan. Kayak gimana sambel-sambelan, Ustaz? Contoh, kita bertaubat hari ini. Ya Allah, saya hari ini gak mau pacaran, saya mau bertaubat karena di bulan suci Ramadan, ya Allah. Malamnya bertaubat. Besok paginya tiba-tiba di mau pacaran, saya jalan-jalan yuk. Oh ayo. Lah, baru malam dia bertaubat. Kok bisa-bisanya dia besoknya melakukan hal yang sama? Maka tandanya dia taubatnya belum tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi perhatikan baik-baik. Taubat itu bukan taubat sambel-sambelan, tapi taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW jika ingin mencari malam Lailatul Qadar bisa dicari pada witir 10 akhir bulan suci Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Saya ulangi, taharraw Lailatul Qadar fil witri min 'ashr al-awakhir min Ramadan. Rawahu Bukhari. Yang artinya itu carilah olehmu sekalian malam Lailatul Qadar itu pada witir 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini hadisnya sahih tuh, Pak. Sahihnya apa? Kami diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang termasuk dikategorikan sahih itu di kalangan ulama semua berpendapat dan semua setuju satu pendapat, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Sahih Bukhari itu termasuk hadis yang terbaik. Ya. Maka ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan yang namanya untuk beriktikaf. Iktikaf adalah apa itu iktikaf? Saya ingin tanya dulu, apa itu iktikaf? Iktikaf itu apa sih iktikaf? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Ketika ada seseorang yang dia tidak bisa full, karena di pagi harinya sampai sore dia harus menafkahi keluarganya, yaitu kerja, malam harinya baru dia beriktikaf. Apakah itu termasuk iktikaf, Ustaz? Apakah dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah dia masih bisa yang namanya mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar? Jawabannya apa? Ya, bisa jika dia memang betul-betul ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita itu intinya ketika kita dalam keadaan kesibukan hari kita, minimal di sela-sela itu kita selipkan yang namanya beribadah kepada Allah. Kita fokuskan bahwasanya ketika kita kerja ada jam istirahat. Jam istirahat itu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Insyaallah Allah akan menghargai apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ketika kita
beriktikaf ketika kita berdiri di masjid. Contoh anak Gen Z sekarang ya Pak Bu. Anak Gen Z sekarang ketika dia mengatakan izin kepada orang tuanya, ya ummi wa ya abi, wahai ummiku, wahai abiku, aku izin, aku ingin beriktikaf di 10 malam terakhir, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sampai ke masjid Pak Bu, yang dia cari bukan keridhaan Allah, yang dia cari bukan pahala, yang dia cari bukan malam Lailatul Qadar, akan tapi dia berkumpul pada teman-temannya. Ketika sampai masjid, bro, berapa bro? Kita cari pojokan yang enak. Buat apa? Itu yang ada jasanya, biar ketika kita mabar, itu gak usah capek-capek nyari colokan. Carilah ke masjid ubrak-ubrak, kelilingnya masjid tuh kayak dia lagi tawaf. Dia cari sana sini ketemu. Tuh bro, colokan di pojokan. Tuh bro, colokan di pojokan. Yuk ke pojokan, sampai ke pojokan. Dikiranya mau mendengarkan ustadz yang lagi ceramah di depannya, ternyata ditancapkannya terminal, habis ditancapkan casa masing-masing, mencolokkan ke HP-nya miring Pak Bu. Habis miring terdengar suara apa? Terdengar Mobile Legend, game yang sedang viral, game yang sedang dipakai oleh anak Gen Z. Padahal di depan ini lagi ada ustaz, contoh di depan ini lagi ada ustaz, lagi ada pengajian, isinya itu Al-Quran, pengajian isinya Al-Quran, isinya As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Bukannya dia menghormati, akan tetapi dia nyari pojokan, bermain game di pojokan. Itu anak muda sekarang Pak. Makanya ketika ada anak muda izin, Pak Bu, ya ummi wa ya abi, saya izin mau beriktikaf, maka bapaknya itu pantau lah. Kenapa? Anak-anak rata-rata mainnya pada malam hari, pagi harinya tidur sampai ketemu sore. Alasan apa? Gak kuat nanti puasanya, nanti saya batal. Tandanya dia berpuasa bukan karena Allah, dia berpuasa bukan mengharapkan ridha, bukan dengan penuh keimanan. Padahal jelas dalam hadis man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha kepada Allah, dengan penuh keikhlasan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Udah jelas itu hadisnya. Rata-rata Pak Bu, ustaz-ustaz yang dia berceramah pada 10 malam terakhir itu pasti akan menyampaikan hadis ini. Kenapa Bu? Biar para jamaah tahu bahwasannya Allah itu mengampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Akan tetapi beda dengan anak muda. Anak muda beriktikaf untuk berkumpul kepada teman-temannya. Mungkin bisa jadi sahabatnya jarang bermain, jarang nongkrong. Ketika beriktikaf bergabung di pojokan bermain game. Bukannya mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah, akan tetapi malah bermain game. Naudzubillah. Tapi berbeda dengan jamaah alamin ini ya, insyaallah anak-anaknya semua mencari pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah. Kenapa? Karena para jamaah alamin ini luar biasa. Luar biasanya apa? Jam 2 sudah datang ke pengajian. Yang mana rata-rata pada ngapain jam 2 nih Pak Bu? Kalau mak-mak menyiapkan sahur untuk keluarganya, kalau bapak-bapak dan anaknya biasa pada ngapain? Pada tidur. Beda dengan masjid sini. Masjid sini melakukan kajian. Kan sungguh luar biasa anak ini anak. Ini suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jamaah Al-Amin. Maka berbahagialah yang ada di Masjid Al-Amin ini, yang di sekitar Masjid Al-Amin. Sungguh luar biasa. Kenapa? Karena dia rela bangun tengah malam mendengarkan kajian-kajian dari para ustaz, menerima ilmu, berthalabul ilm. Apa itu thalabul ilm? Mencari ilmu. Ilmu itu bukan hanya di bangku sekolah. Ilmu itu bukan hanya di pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang terkenal, yang favorit, yang katanya sekolah paling keren di Jakarta, paling keren di Tangerang, paling keren di Bekasi.
atau pondok pesantren paling terbagus di Indonesia seperti Gontor atau seperti Iskarima atau yang ada, bukan. Itu benar. Memang kajian salah satunya, bukan kajian. Menuntut ilmu memang salah satunya itu di bangku sekolah. Tapi ketika dia pulang dari pondok pesantren, ketika dia pulang dari sekolah, maka carilah lagi ilmu. Kemana? Ke majelis-majelis, ke kajian-kajian. Kajian-kajiannya kayak seperti apa? Kajian-kajian yang membahas Al-Quran, membahas hadis. Karena apa? Biar kita tambah paham. Karena ini akhir zaman. Karena ini akhir zaman yang mana kata Rasulullah, fitnah-fitnah itu sangat luar biasa tersebar di akhir zaman ini. Belum tentu yang namanya ustaz, belum tentu yang namanya katanya lulusan Madinah Munawwarah, S1, S2, S3, belum tentu dia bisa terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman. Karena nggak ada yang menjamin. Siapa yang bisa disini menjamin? Sekelas keturunan Rasulullah saja tidak bisa yang namanya menjamin. Tapi bisa jadi yang mana dia hanya masyarakat biasa, dia hanya ingin yang namanya bertolak ilmu. Bisa jadi dia cuma penuntut ilmu, akan tetapi dia penuh dengan keimanan dan kesabaran, dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharapkan ridha Allah. Bisa jadi itulah yang bisa terhindar dari yang namanya fitnah akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di masjid ini, yang di sekitar masjid ini terhindar dari fitnah akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Dalil tentang i'tikaf. Tadi kan kita sudah membahas i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Ya. Berdiam diri di masjid maksudnya apa? Apakah bermain HP? Tidak, akan tapi melakukan amalan-amalan saleh. Kalau bisa baca Quran, bukan apa? Keutamaan Al-Quran sungguh luar biasa. Kenapa? Ada satu hadis yang mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pada para pembaca Al-Quran. Luar biasa enggak Pak Bu? Luar biasa enggak? Jadi syafaat itu bisa kita dapatkan dari yang namanya membaca Al-Quran. Kita tengah malam bangun di jam 12:30, sholat tahajud, Allahu Akbar. Setelah sholat kita berzikir sebentar, memohon ampunan kepada Allah sebentar. Setelah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah di tengah malam yang mana masih pada tidur semua orang-orang, kita mengaji sampai menunggu ustaznya datang untuk mengisi kajian. Kita mengaji dengan penuh yang suara yang indah. Suara kita perlukan, nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. Biasanya kan kita kalau ngaji depan orang tuh malu ya Pak Bu? Malu ya? Karena kita ngerasa bahwasanya suara kita jelek. Kenapa? Karena terdengar oleh diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu nih buat orang lain bagus nggak ya. Kalau buat kita mau pasti bagus. Kenapa? Karena suara kita yang punya ya. Kecuali orang lain yang punya, orang lain punya ngaji kencang depan kita. Nanti kita lagi ada teman di sebelahnya. Bro, orang kok pede banget ya dia? Ngaji kok suara kencang, mending kalau suara bagus. Bener nggak? Yang terjadi sekarang gitu kan? Diam-diam menggibah. Ketika tanya mana menggibah, mana nggak menggibah Ustaz? Kok bisa nggak menggibah? Tentu kan mengobroli, ngomongin orangnya. Kan orangnya nggak tahu, bener nggak? Kok bisa tidak menggibah? Kan itu menggibahnya baik. Emang ada kata gibah hasanah? Emang ada gibah hasanah Pak Bu? Jangan sampai kita membuat mata baru. Yang mana pernah dengar nggak? Ada kata yang namanya itu bid'ah hasanah. Pernah dengar nggak? Yang lagi viral sekarang Pak Bu, yaitu bid'ah hasanah. Kok bisa ada kata bid'ah hasanah? Ajaran baru kok bisa yang namanya dinamakan hasanah, kebaikan itu gimana? Padahal jelas kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin
finnar. Setiap semua kebid'ahan itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan, setiap perbuatan yang sesat itu masuknya di mana? Di dalam apa? Di dalam surga atau neraka? Di dalam neraka. Maka semoga kita terhindar yang namanya dari ajaran-ajaran yang tidak mengikuti sunnah. Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ya. Dalil tentang i'tikaf kita bisa temukan di surat Al-Baqarah ayat 187. Mungkin yang mau baca Al-Qur'an silahkan, atau ada yang mau membaca. Kalau ada yang membaca ada sedikit rezeki nih dari Anda insyaallah, dari saya. Ada yang mau membaca ayat Al-Baqarah ayat 187. Boleh membuka Al-Qur'annya atau yang hafal boleh. Tambah spesial nanti. Ada yang mau baca mungkin dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, boleh satu-satu enggak apa-apa. Cuman hadiahnya ya enggak terlalu gede. Jadi seadanya di kantong ya. Karena apa? Yang penting itu bukan hadiahnya, yang penting kita sudah membaca kitab Allah, kitab Al-Qur'an, kalamul Allah. Kita yang penting mendapatkan ridhonya Allah. Mau baca? Boleh tafadhol, silakan. Ya, Al-Baqarah ayat 187 yang fal'ana basyirun. Yang ini yang fal'ana, yang dari fal'ana basyirun. Wa batagu ma kataballahu lakum. Masya Allah, Allahumma Quran. Ibu-ibu ada yang mau baca nggak? Nyoba siapa tahu. Atau Bang Willy mau baca, Bang Willy? Ustaz mau baca Ustaz? Ya, ada lagi ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين yang artinya fal'ana basyiruhunna wabtaghu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam hari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya dari benang putih dan benang hitam itu apa? Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya keburukan dan kebaikan. Jadi jangan kalian campuri. Lagi ngaji, ini ngaji. Lagi ngaji nih, bismillahirrahmanirrahim. Di situ tiba-tiba di HP-nya ada musik. Jadi ketika kau baca sambil dengar musik. Ya Ustaz, biar gak pusing kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Masa ayat Al-Qur'an, kalamullah kita campuri dengan musik. Padahal musik itu apa? Yang disenangi oleh siapa? Oleh syaitan. Oleh syaitan. Syaitan siapa? Musuhnya siapa?
Musuhnya siapa? Musuhnya kita umat muslim. Ya, syaitan itu musuhnya kita. Janganlah kita jadikan dia teman, apalagi sahabat, sahib. Wah, jangan. Ya sahib. Woi temanku, woi bro. Wah, syaitan dimakan teman bahaya. Nanti bisa-bisa jadi dukun. Bisa-bisa jadi sok-sok tahu. Bro, gua tahu nih yang di langit sana. Gua dikasih tahu sama sahabat gua. Wah, teman yang siapa yang punya sahabat yang bisa kasih kabar namanya? Ya sahabat gua namanya syaitan iblis. Astagfirullahaladzim. Itu bukan yang teman akan tapi saya setan. Orang yang mengaku kita harus diruqyah. Ya harus kita ruqyah. Dalam ayat tersebut turut dijelaskan bahwasannya yang itikaf dilakukan itu di masjid. Masjidnya nggak ada masjidnya. Woi bro, lu mau itikaf di mana? Di masjid. Contoh di Masjid Al-Barakah. Jangan masjid itu bro. Banyak sesat tuh. Kalau udah katakan sesat itu bahaya tuh. Orang kayak gitu bahaya. Lu kok bisa mengatakan sesat satu masjid? Udah tahu gak itu lu katakan sesat? Berarti yang sesat bukan yang masjid, bukan jamaah, tapi sesat. Siapa yang sesat di situ? Siapa yang sesat? Temennya. Kenapa? Karena dia menghasut. Tapi ketika kita berteman, bro, bukan Masjid Al-Barakah, ngapain ya tinggal, bro? Bukan yang gua ngelarang ya. Di masjid itu ada lebih utama dari masjid itu. Mana kita itikafnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wah, ya wajar lebih mulia karena dua masjid itu, ya kan? Mau masjid mana yang bisa mengalahi? Sekelas Masjid Al-Aqsa gak bisa mengalahkan keutamaan kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dua kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besarnya di mana? Di Madinah. Besarnya di mana? Wafatnya di mana? Madinah. Ya. Jadi ketika kita semua jamaah yang di Masjid Al-Amin dan yang di sekitarnya, kita diberangkatkannya haji dan umrah bersama. Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Ketika kita pergi umrah ataupun haji, ketika di sana pasti kita bisa melihat yang namanya kuburan, bukan kuburan, makamnya Nabi. Kalau bahasa Indonesia makam itu apa? Kuburan ya. Tapi kalau di Arab yang ngomong makom. Karena apa? Tempat berdirinya Nabi. Kayak makam Ibrahim. Disangkanya orang Indonesia apa? Tempat meninggalnya Nabi Ibrahim. Kok masa kuburan kecil? Panjang lagi ya kan? Padahal itu tempat berdirinya Nabi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pada pagi kali ini kita sudah mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu yang diberikan oleh para asatidzah. Di sini tuh ingat ya, kata asatidzah bukan beruntung dengan ustadzah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ustadz itu asatidzah itu jamak, ya, asatidzah. Makanya kalau di pondok-pondok biasanya kalau kayak contoh di pondok-pondok katanya apa? Diwan asatidzah. Berarti ruangannya kantornya ustazah. Enggak, kalau antum masuk isinya bukan orang bercadar tapi orang-orang berjenggot. Ya kan, pasti ustazah berjenggot, ya kan? Atau mungkin ada yang lagi pakai masker. Oh iya itu ustazah. Pas dibuka berjenggot, berkumis. Jadi asatidzah itu bukannya perempuan ya, tapi perempuan itu biasanya tetap dipanggil ustazah. Ya, biasanya orang awam tetap dipanggil ustazah. Mungkin kalau yang lainnya pun bingung kan ya, ini bukan anak pondok contohnya. Asatidzah, kok ruangan asatidzah? Tapi kok di Pondok Putri, Pondok Putra apa namanya? Pondok Putra, kan aneh ya. Kita baru mendengar akan, tapi itu tuh bukannya kalimat yang dibuat-buat, tapi ada ajaran ataupun ada ilmunya. Maka belajaran nahwu sharaf. Ya, mungkin pada kajian ini kita cukupkan ya, karena dikarenakan waktu yang terbatas dan kita pun akan insyaallah akan melaksanakan qiyamul lail bersama. Maka saya tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.